Ya, pesan yang sangat berarti gitu untuk bisa ditonton secara audiovisual, bukan hanya dari baca buku. Itu alasannya kenapa kami ingin mengaliwanakan ke audiovisual sebuah layar lebar gitu. Iya, dan di akhir trailer kan tadi kita lihat ada barcode ya Bu ya. Nah ini boleh dijelaskan ke teman-teman media mungkin fungsinya? Iya, jadi barcode itu kalau di scan itu nanti masuk ke dalam satu websitenya Rumah Untuk Eli. Di situ kita bisa cerita, bisa sharing tentang luka kita pada saat kita dulu dibully, bahwa maupun kita sebagai pelaku ataupun sebagai korban gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap ngikutin semua perkembangan Rumah Untuk Eli di website tersebut, dan nanti kita akan memilih beberapa cerita yang ada di sana untuk kita hadirkan di ending film dari Rumah Untuk Eli. Wow, boleh tepuk tangan untuk Falcon Pictures teman-teman. Sebelum ke yang lain, kita terakhir mungkin ke Bu Fredrika dulu. Kembali ada sutradara kita Mas Herwin Novianto. Bu Fredrika, boleh diceritakan Bu proses bersama dengan Mas Herwin untuk menjadi sutradara di sini, dan juga ensemble cast yang luar biasa ini, gimana prosesnya Bu Fredrika, boleh diceritakan? Prosesnya kalau memilih Mas Herwin, karena perjalanan kita udah lama gitu ya, udah sekian tahun, dan film-film yang kita lahirkan bersama dengan Mas Herwin penuh dengan emosi gitu, seperti yang diperlukan juga di film ini gitu, Rumah Untuk Eli. Kalau tentang pemainnya, kami berasanya bahwa ini dari awal cerita sampai akhir cerita adalah cerita tentang Eli. Jadi kalau Elinya nggak kuat, filmnya kelar gitu. Jadi kamu milih Anantia, kami percaya bahwa Anantia bisa bawa film ini dari awal sampai akhir, dan juga sama Mas Rizky Hanggono tentunya, dan jajaran di sini yang kami berpikirnya memang harus regenerasi semua aktor-aktor muda, dan juga didukung sama Mbak Tika Bravani, sama pemain-pemain semua yang ada di sini gitu. Ya, si Ibu Fredrika, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Fredrika. Kita ke Mas Herwin Novianto sebagai sutradara. Mas, kita tahu yang hadir di sini pun sebagian besar udah baca dan cinta banget sama novelnya Mas. Saat dipercaya oleh Falcon Pictures untuk mendirect Rumah Untuk Eli ini seperti apa Mas? Boleh diceritakan bagaimana serunya proses ini? Silahkan. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Suaranya jadi jelek nih. Silakan Mas Herwin. Apa namanya? Saya sih waktu pertama jadi dikasih sama Bu Fredrika sama Pak Navin suruh baca novelnya Eli, saya baca. Wah, menurut saya ini relate banget nih dengan keadaan sekarang gitu, tentang pembulian dan lain-lain. Jadi saya antusias sekali untuk membacakannya. Lalu dari awal memang kita cari schedule-nya si anak kecil ini nih. Saya bilang kalau nggak dia yang main saya nggak mau syuting, saya bilang. Wow. Akhirnya dikunci. Tapi akhirnya saya dapat teman-teman seumuran saya ini semua nih. Mainnya keren banget. Jadi semua seumuran maksudnya, jadi Seumuran saya semua. nggak ada gap generation tuh, nggak ada. Yang paling tua cuma si Ayu. Tapi seumuran sama saya. Saya waktu kemarin reading udah ketemu dengan mereka, tapi saya lihat pas waktu onset gitu, yang anak-anak sekarang bilang amazing banget gitu. Amazing banget, Anak-anak iya. ini gila mainnya. Mungkin ini bisa jadi generasi penerus nanti untuk aktor Indonesia sih. Karena energi yang diberikan pemain ini berasa juga sampai ke filmmaker berarti Mas ya? Iya betul, sampai saya di rumah istri saya kaget, loh kok jadi muda katanya. Karena seharian sama mereka nih. Saya senang banget sih, maksudnya sangat gembira, hasilnya juga maksimal. Jadi ini juga bukan sebuah cuman bercerita tentang film, tapi kita mau menampilkan cerita di balik ini gitu. Ada pesan yang harus disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Yes, kan ada ekspektasi yang luar biasa juga Mas dari teman-teman pembaca ini. Gimana Mas Herwin mengakomodir dari sebuah novel menjadi ke audiovisual? Ya perlu digarisbawahi juga bahwa kalau kita sudah alih wahana atau alih media gitu, mungkin ada beberapa yang memang harus tidak kita tampilkan, karena kalau di novel kan biasanya ceritanya itu kan kemana-mana, setiap ABCD orang punya imajinasi sendiri. Tapi di film ini saya bikin patokan bahwa ini berceritanya seperti ini gitu. Memang ada beberapa yang memang harus kita tarik atau kita tambahkan karakter atau apa untuk memperkaya filmnya sih. Yes. Karena kalau
si Mbak Diu. Nah, Nah, ini ada Diu. ini penulisnya Edan juga saya bilang. Kalau kita tampilkan semua agak berat sih, tapi yang ini bagi saya masih bisa untuk dilihat, hayati dengan baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk sutradara kita Mas Herwin Novianto. Kita ke Anantia Kirana sebagai Eli di sini. Tepuk tangan dong buat Anantia. Tadi Mas Herwin bilang dongeng nggak mau syuting kalau Elinya bukan kamu. Nah, ini buat kamu jadi sebuah tanggung jawab yang besar. Ini gimana dipercaya menjadi Eli di Rumah Untuk Eli, Anantia? Silakan. Suatu kesempatan semuanya selamat siang semuanya. Iya, ini suatu kesempatan banget buat aku untuk bisa bergabung di film ini dan memerankan karakter Ellie ini, yang dimana pas aku baca sinopsisnya, terus aku juga baca aunya, aku tahu ini bakal jadi tantangan banget buat aku dan bakal jadi hal yang baru banget buat aku. Walaupun aku sebenarnya awalnya jujur pressure banget karena it's based on best-selling novel, ya agak takut. Cuman alhamdulillah aku dapat kepercayaan dari Pakon, Ibu Frederica dan Om Herwin. Jadi aku bener-bener, dan kakak-kakak semuanya. Kakak Herwin. Kalau nanti kalau press con Kak Herwin, kalau di set boleh Om lagi nanti ya. Oke. Iya, dan alhamdulillah aku dapat kepercayaan itu dan aku bener-bener berusaha banget yang terbaik buat film ini, dan aku harap semoga nanti semua orang bisa suka dengan filmnya dan bisa mengapresiasi film ini. Terima kasih. Anantia, gimana nge-build chemistry dengan teman-teman yang lain yang ada di sini untuk di set? Boleh ceritakan dong serunya? Seru banget syuting sama kakak-kakak ini. Kenapa? Karena ada internal joke sih. Serunya gimana, boleh ceritakan? Karena jujur aku tuh jarang banget dapat lawan main yang seumuran aku, dan di sini tuh banyak banget. Jadi aku ngerasa kayak dan aku anak pertama, jadi aku ngerasa aku punya banyak banget kakak pas syuting ini. Terus dari awal reading sampai syuting, aku nggak ngerti kenapa obrolan kita selalu nyambung terus. Terus juga kita selalu ngobrol terus. Jadinya waktu pas di set, pas syuting, kita ngerasa, aku sih, ya semoga kakak-kakak juga ngerasa aku ngerasa udah cair banget. Yes, itu ke teman-teman. Kalau kakak Rizky dan kakak Tika berapa nih gimana? Sama ya? gampang juga, iya. Yeah. Karena ya udah ya semuran. Sobat, tepuk tangan dong untuk Anantia Kirana. Terima kasih. Tapi kita ke jajaran cast yang lain, tapi kita pengen tanya, di sini sudah ada perwakilan dari KPAI, Ibu Silvana Maria. Kita pengen tahu Ibu dari KPAI melihat Falcon Pictures sebagai rumah produksi membuat Rumah Untuk Eli yang isunya sangat luar biasa, apalagi untuk anak-anak. Nah, Ibu Silvana, bagaimana tanggapannya terkait film Rumah Untuk Eli ini? Silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang menjelang sore semuanya. Pertama-tama atas nama KPAI dan pribadi saya mengucapkan selamat kepada Falcon Pictures dan terutama para pemain. Kamu keren banget, penulis, sutradara, produser, semuanya luar biasa ya di tengah-tengah kelangkaan film-film yang menghibur tapi sekaligus mengedukasi. Ada film Rumah Untuk Eli ini patut diapresiasi. Saya mendorong agar masyarakat Indonesia belajarlah dari film ini. Mengapa? Karena masalah bullying yang dialami oleh anak bukan hanya masalah nasional, ini masalah global ya, di seluruh dunia. Laporan-laporan lembaga HAM, PBB, baik yang terkait dengan anak, UNICEF maupun yang bukan, UNESCO misalnya, mereka mengatakan bahwa lebih dari 20% anak-anak usia 12-18 tahun di dunia ini pernah mengalami bullying. Dan di Indonesia bullying itu bahkan 5-6 tahun yang lalu dinyatakan sebagai salah satu masalah paling serius yang dihadapi anak-anak di sekolah. Dan laporan ke KPAI itu bullying adalah jenis kekerasan terhadap anak kedua tertinggi yang dilaporkan kepada KPAI. Padahal bullying ini termasuk sebenarnya fenomena gunung es, artinya yang dilaporkan kepada pihak-pihak yang bisa membantu itu jumlahnya jauh lebih sedikit dari kasusnya. Kasus yang sebenarnya jauh lebih banyak.
Jadi ini termasuk kasus yang unreported, kasus yang tidak selalu dilaporkan oleh korban. Kenapa tidak dilaporkan? Karena korban umumnya malu atau takut terutama pada pembalasan. Jadi ketika pemerintah Indonesia sudah mengatakan bahwa bullying adalah salah satu dari 3 masalah besar yang dihadapi anak-anak di sekolah yang harus ditangani oleh semua pihak, ada film ini. Saya berharap film ini membangkitkan semangat dan rasa tanggung jawab kita semua untuk melihat betapa berbahayanya bullying yang hampir menjadi seperti subculture di Indonesia, ya kan. Saya bertemu dengan ribuan anak dalam rangka tugas saya beberapa tahun terakhir ini. Kalau istilahnya gitu, saya bicara sama 10 anak, ada 15 cerita bullying. Ya, itu target bully itu ya, mulai dari nama orang tua, ya, kondisi fisik, body shaming, hingga bullying karena anak ini orang tuanya punya pilihan politik yang berbeda. Anak nggak tuh, apa urusannya gitu ya. Tapi memang ini suatu masalah yang serius. Intinya mari setelah film nonton dulu filmnya ya, Rumah Untuk Ali ini, dan mudah-mudahan film ini menginspirasi dan mendorong kita semua untuk bergerak mengakhiri bullying. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Berarti KPI bersama Ibu Silvana Maria siap mensupport film Rumah Untuk Eli ini ya Bu ya. Dan tadi kan sudah di akhir juga diberikan ruang tuh saat kita scan barcode bisa ruang untuk bercerita. Terima kasih Ibu Silvana Maria. Selanjutnya ada jajaran psikolog kita juga hadir di sini, ada Ibu Siti Rahmawati PSI dari Universitas Al Azhar Indonesia. Kita pengen tahu kan tadi cerita ini sangat on point banget di tengah teman-teman siswa-siswi sekarang di usia pelajar. Ada yang boleh diceritakan Bu terkait bullying ini dan juga nanti setelah akan ada film Rumah Untuk Eli ini dampaknya, harapannya. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pertama saya juga menyampaikan selamat kepada Falcon Pictures dan seluruh pemain, penulis, tim, kru, semua atas launchingnya film Rumah Untuk Eli. Selamat, semoga film ini bisa viral gitu kalau kata anak sekarang ya, bisa viral, kemudian bisa memberi pesan yang mendalam dan pesannya itu sampai kepada seluruh penonton gitu. Kemudian tadi yang disampaikan juga oleh Ibu Silvana bahwa bully itu sangat relate dengan kehidupan anak-anak sekarang gitu ya, karena bisa dikatakan tadi data KPAI juga sangat lengkap. Bully itu terjadi bahkan mulai dari anak TK pun sekarang juga sudah ada laporan bahwa mengalami bully. Tidak hanya menjadi korban, bahkan anak TK juga sudah menjadi pelaku. Dari mana mereka bisa menjadi pelaku? Karena mereka melihat ya ada proses coping, mencontoh gitu ya. Mereka melihat sekeliling mereka, terutama juga sekarang dengan adanya medsos. Ya, tadi saya cukup kaget ketika mendengar penulis kita gitu ya, ternyata memanfaatkan medsos untuk menulis cerita. Ini bisa menjadi salah satu sisi positif penggunaan media sosial untuk menghasilkan sebuah karya yang ternyata bisa mendatangkan keuntungan positif yang sangat banyak ya. Kemudian kembali ke bullying, ini sangat relate sekali, dan isu-isu bullying ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh katakanlah teman atau kalau dulu ada geng ya istilahnya gitu ya, kelompok-kelompok yang lain gitu ya, misalnya satu kelompok dengan kelompok yang lain berbeda kemudian merasa tidak nyaman akhirnya melakukan bullying. Bahkan ternyata dari film ini kita lihat bahwa bullying itu juga dilakukan oleh anggota keluarga sendiri ya, mungkin tanpa sadar melakukannya, menganggap itu hanya pelampiasan emosi atau mengungkapkan kekesalan dan lain sebagainya, tapi ternyata dampak yang ditimbulkan ada korban itu sangat luar biasa. Kemudian bicara tentang dampak bully, selain di pendidikan juga ya, di klinis juga gitu ya, saya mendapati beberapa korban bully itu juga mengalami masalah kejiwaan akhirnya. Jadi akhirnya mengalami masalah mental gitu ya. Ada siswi SMP yang mengalami bully sampai akhirnya berhenti sekolah, kemudian muncul halusinasi karena di sekolah dulu sering dibilang kamu anak nakal, jadi halusinasinya juga saya anak nakal seperti itu. Kemudian orang tuanya juga akhirnya membawa ke profesional untuk konseling dan berobat gitu ya. Bahkan juga banyak sekali juga kasus-kasus tadi Bu Silvana bilang bahwa
banyak sekali yang tidak terlaporkan karena malu gitu ya, karena merasa aib gitu ya, apalagi kalau misalnya jenis-jenis perlakuan yang diterima itu dianggap tidak wajar gitu ya. Nah, dari film ini saya berharap Falcon dan kita semua bisa menyuarakan untuk stop bullying. Mari kita sama-sama lewat film ini kita kampanyekan anti bullying. Kenapa? Karena bullying itu bisa terus menerus gitu ya. Kalau nggak di stop dari kita, nggak di stop dari sekarang, itu akan terus menerus dan korban hari ini bisa menjadi pelaku esok hari. Ya, itu yang kita harapkan tidak terjadi lagi. Gitu aja dari saya. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Siti Ahmawati. Jadi dampaknya sangat luar biasa ya ke anak-anak usianya berapapun dari mulai TK sampai pun dewasa. Terima kasih Ibu Siti. Kita ada Ibu Ana Surtiatiani juga. Kita pengen tahu dari ranah dampak ke keluarga, karena tadi kita lihat kan juga ada peran keluarga di dalam trailernya, dan Ibu Ana juga berhubungan langsung dengan keluarga, dan yang nanti nonton pun juga mungkin banget akan didampingi oleh keluarga-keluarga mereka. Gimana Ibu tanggapannya terkait film ini dan cakupannya terhadap keluarga? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang buat kita semua. Saya pertama juga nih mau memberikan selamat pada Falcon dan semua rekan-rekan di sini, teman-teman di sini, luar biasa banget kerja kerasnya ya untuk bisa membuat film ini. Kemudian saya terus terang pertama kali membaca sinopsisnya, di tengah-tengah nih saya berhenti dulu. Untuk apa? Untuk tarik nafas. Karena lumayan ya, lumayan mendebarkan ya ceritanya, dan terus terang memang kisah-kisah seperti ini banyak sekali ditemui di ruang-ruang praktek psikologi. Apalagi saya prakteknya tuh sebagai seorang psikolog keluarga gitu. Dan ini dalam trailernya tadi, ini kan juga diperlihatkan betapa bullying pertama yang dialami oleh Ellie bahkan dari keluarganya sendiri. Dan ketika ini sudah dilakukan oleh keluarganya sendiri, ini bisa dibilang bukan hanya sekedar bullying saja, tapi terus terang merupakan kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Dan harusnya kalau kita mengetahui ada keluarga yang mengalami seperti ini, kita punya kewajiban untuk melaporkannya. Nah, ini ketika seseorang mengalami kekerasan dalam keluarganya, itu memang kadang-kadang sayangnya kemudian jadi punya dampak-dampak yang kurang positif gitu pada dirinya. Misalnya, dia kemudian jadi merasa rendah diri, tidak yakin bahwa dirinya ini perlu dihargai oleh orang lain. Dan ketika kemudian dia masuk ke dunia sekolah, dengan lebih mudahnya dia mendapatkan bullying dari teman-temannya. Artinya, apa yang terjadi di keluarga sering kali kemudian menjadi cikal bakal dari nasibnya kemudian ketika dia di sekolah. Dan ketika ini berlanjut di dunia sekolah, maka ini kemungkinan menjadi peristiwa yang traumatik bagi dia dan bisa saja berdampak sampai dia usia dewasa, atau bahkan dia bawa sampai dia memiliki keluarganya sendiri dan lain sebagainya. Cukup banyak misalnya ketika seseorang dulunya sering menjadi korban bullying, lalu kemudian dia menjadi pelaku seperti yang tadi Ibu Rahma sudah sampaikan. Tapi banyak juga yang nggak jadi pelaku sih, tapi kemudian dia melihat dirinya baik, dirinya buruk, dirinya buruk, kemudian dirinya ini tidak layak dihargai, dan kemudian lebih mudah untuk mengalami berbagai macam masalah kejiwaan gitu ya, seperti misalnya depresi atau ada peningkatan kecemasan dan lain sebagainya. Dan itu kita perlu banget untuk menyadari betapa luar biasanya dampak dari seperti ini. Dan untuk bisa sadar, ya kita harus tahu dulu itu emang ada. Dan terima kasih sekali ini sudah digambarkan dengan indahnya. Moga-moga ini justru menjadi awal dari kesadaran kita untuk kita bisa lebih menghentikan bullying, baik itu dilakukan di sekolah, apalagi di keluarga kita. Jadi stop bullying ya, jangan sampai kita merendahkan siapapun. Siapapun yang ada di rumah kita perlu kita hargai, perlu kita anggap setara, dan disitulah sebetulnya kita bisa membuat semua orang punya kesehatan jiwa, kesehatan mental yang lebih baik lagi.
Demikian. Oh iya, nama panggilan saya Nina. Jadi Yes. daripada ribet-ribet. Iya, ya. ini. Terima kasih, berikan tepuk tangan dong Ibu Nina. Terima kasih. Oh, ini dopanya sangat luar biasa untuk anak-anak maupun keluarga. Justru rumah pertama di keluarga ya. Baik, kita ke Liu sebagai penulis novelnya. Tepuk tangan dong untuk yang Liu. Mas Arif boleh pinjam mikrofonnya? Oke, silahkan. Liu, bagaimana boleh diceritakan ke teman-teman pembaca cerita kamu yang ada di sini dan ke teman-teman media, karya kamu diangkat dan diadaptasi menjadi sebuah film. Liu, silahkan. Semuanya selamat siang. Selamat siang. Aku sendiri buat cerita aku yang novel Rumah Untuk Ellie difilmkan ini sangat merasa senang karena dan punya kebanggaan rasa bangga pada diri sendiri yang tentunya karena bisa membuat banyak orang mengetahui cerita yang aku buat, terus karena Jadi luar biasanya setelah lewat tulisan dan sebentar lagi lewat film ya. Jadi karya kamu bisa berdampak luar biasa buat teman-teman, semoga nggak mengalami bullying itu ya pesannya ya. kayak semoga dari film ini Mm-mm. banyak yang nonton, semoga dari situ kita bisa mengambil pelajaran yang dimana kita tahu bahwa dampak bullying itu sangat besar dan sangat fatal bagi kehidupan orang yang menjadi korban, itu juga sangat tidak bisa dinormalisasikan. Dan aku berterima kasih banyak kepada pihak Falcon, produser, mainnya semua, karena aku sangat berterima kasih sudah memfilmkan Ellie dengan baik. Yes, tepuk tangan dong untuk Liu. Terima kasih. Kita ke Mbak Lota. Mbak Lota sebagai penulis skenario, kita pengen coba ceritakan boleh sedikit ke teman-teman media bagaimana tantangannya saat